Percayalah, pemerintah itu bukan blunder ngomong kayak gini. Blunder itu kalau salah ngomong, salah ucap. Ini tuh mereka memang niat. Mereka punya niat jahat, melindungi para pelanggar HAM berat yang terlibat dalam kerusuhan 98 yang masih berkuasa sampai sekarang, sampai detik ini. Jadi kalau ada yang bilang Fadlizon itu nggak baca sejarah, itu salah besar. Justru karena dia baca, dia tahu teman-temannya, bos-bosnya terlibat dalam pelanggaran HAM berat 98, makanya perlu dilindungin, perlu ditulis ulang sejarahnya. Sebelumnya, gue udah pernah bahas soal kenapa kekuasaan seringkali pengen menulis ulang sejarah versi mereka sendiri. Dan viewersnya cukup banyak, bukti banyak yang peduli sama sejarah bangsa kita. Intinya gue katakan, kalau banyak pemimpin diktator dunia, itu memang pengen menulis ulang sejarah versi mereka sendiri. Karena mereka sadar, kalau mereka bisa mengontrol masa lalu, mereka bisa mengontrol masa depan. Fadlizon ngomong itu rumor, dia bohong aja itu. Dia tahu kok, Habibie pernah ngomong, memang ada kerusuhan 98 beserta pemerkosaan massalnya. Tim gabungan pencari fakta sudah membuat tulisan panjang mengenai pemerkosaan massal ini. Begitupun Komnas Perempuan didirikan itu, pemantiknya adalah pemerkosaan 98 yang sampai sekarang nggak kunjung tuntas. Bahkan ada aktivis sekaligus penyintas tragedi ini namanya Ita Martadinata yang dia dibunuh secara paksa sebelum dia memberikan kesaksian terhadap pemerkosaan 98 di Amerika Serikat. Dia dibunuh sebelum berangkat, persis seperti Munir. Keluarga gue banyak yang Chinese Indonesia dan merasakan betul trauma 98. Ada kerusuhan dikit di Indo, rasanya udah pengen cepet cabut ke luar negeri. Kenapa? Karena takut terulang. Begitupun teman-teman gue yang juga merupakan keturunan Chinese Indonesia juga punya ketakutan yang sama. Traumanya beneran nyata. Kalau kekuasaan bilang ini rumor, mereka bohong, ngibul. Saat kerusuhan 98, itu yang menginisiasi penjarahan, pemerkosaan, itu orang-orang berbadan tegap, kekar, baju hitam-hitam. Kita tahu, nggak usah sebut itu siapa, dalangnya siapa, kita juga sama-sama tahu. Jadi kepentingan kekuasaan menghapus cerita tentang pemerkosaan massal dan juga pelanggaran HAM berat adalah karena mereka tahu yang menjadi dalang, pelaku, mereka-mereka lagi, lingkaran-lingkaran itu lagi. Kita harus lawan balik propaganda pemerintah. Sebelum besok-besok, lo mati di tangan negara, jangankan lu ditulis ulang dalam sejarah, lu mati. Adapun belum tentu ditulis di Indonesia ini. Mengerikan. Maka kita harus jangan lupa, jangan diam, dan lawan.